Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu mau bertanya, apa perbedaan zakat dengan sedekah, wakaf, infak? Satu persatunya Ibu ingin tahu, apa maksudnya itu boleh diberi zakat? Dia sedang membangun. Okay. Baik. Cukup Ibu. Assalamualaikum. Ya. Ya cukup. Ya, terima kasih Ibu Nur. Baik Ustadz, perbedaan zakat, wakaf, sedekah, infak Ustadz ya, dan juga apakah masjid itu boleh diberikan zakat atau tidak? Pertanyaan seperti itu. Baik, silakan Ustadz. Ya, baik. Zakat adalah sedekah yang wajib. Ya. Jadi ada sedekah yang sifatnya sunnah, yang tidak wajib atas kita. Ada juga sedekah yang sifatnya wajib. Nah, sedekah yang wajib ini diistilahkan sebagai zakat. Nah, di Al-Quran dia disebut sebagai sodakoh kadang-kadang. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Taubah, innamas sodaqatu lil fuqara, sampai akhir ayat. Ya, sesungguhnya sodakoh itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan seterusnya, 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, redaksinya menggunakan sodakoh, tapi yang dimaksud adalah zakat, yakni sedekah yang wajib. Sedangkan sedekah biasanya dipakai untuk sesuatu yang tidak wajib atas kita. Maka yang wajib itu adalah zakat mal, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat perniagaan, ya, kemudian zakat emas dan perak. Ini adalah yang wajib. Nah, kalau kita tidak punya kewajiban yang 4 ini, tapi kita punya inisiatif, saya ingin membantu tetangga saya yang miskin, tetangga saya yang fakir, maka ini disebut sebagai sodakoh atau sedekah. Kadang-kadang disebut sebagai infak. Ya, infak ini punya arti lebih umum lagi, Bu. Lebih umum ya. Kita memberikan kepada keluarga kita, ya, nafkah itu juga disebut sebagai infak. Nah, sedangkan wakaf adalah sedekah yang sifatnya abadi, ya, yang sifatnya jariyah. Dia disebut sebagai sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalirkan pahala selagi sedekah tersebut masih dimanfaatkan. Misal kita bersedekah dalam bentuk bangunan masjid, kita bersedekah dalam bentuk bangunan madrasah, kita bersedekah dengan kebun yang buahnya panennya dimanfaatkan untuk pengembangan lembaga pendidikan misalnya. Maka ini yang disebut sebagai wakaf. Ya, wakaf adalah sedekah jariyah, ya, sedekah yang sifatnya abadi dan terus mengalirkan pahala selagi harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang menerima wakaf tersebut. Ya, jadi ini perbedaan di antara keempat hal ini. Kemudian bolehkah kita memberikan sedekah kepada zakat, memberikan zakat kepada masjid yang sedang membangun? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sebagian berpendapat bahwasanya masjid tidak termasuk fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah perang, mujahidin, ya, membeli alat perang, membeli panah, pedang pada masa lalu. Zaman sekarang membeli tank, membeli pesawat tempur, ya, membeli persenjataan. Nah, ini pendapat sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala bentuk pembelaan terhadap Islam, baik dengan pedang maupun dengan pena, baik dengan pedang maupun dengan dakwah di masjid-masjid. Nah, maka berdasarkan pendapat ini, membangun masjid termasuk fisabilillah juga, maka kita boleh untuk memberikan zakat kita kepada masjid yang sedang membangun. Tapi sekali lagi ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, dan masalah ini juga sudah pernah dikaji dalam salah satu sidang fatwa, ya, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan setelah mengkaji pendapat-pendapat ulama, ya, mengkaji dalil-dalil, ya, setelah kami bermusyawarah, maka kami cenderung kepada pendapat yang membolehkan bahwasanya pembangunan masjid dan madrasah termasuk dalam fisabilillah, sehingga umat Islam boleh untuk memberikan zakat mereka untuk pembangunan masjid ataupun pembangunan madrasah atau yang semacamnya. Yang penting di situ ada unsur fisabilillah, yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya pada zaman kita ini,
ya, membela agama Allah dengan pena, dengan dakwah, itu lebih banyak dilakukan daripada membela agama Allah dengan pedang. Ya, itu yang terjadi dan fakta yang tidak bisa kita mungkiri pada zaman kita ini. Maka berdasarkan berbagai pertimbangan, akhirnya Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad merekomendasikan bahwasanya zakat bisa diberikan untuk pembangunan masjid atau pembangunan madrasah atau yang semacamnya yang mengandung unsur fisabilillah atau pembelaan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan pedang tapi dengan pena juga. Walhamdulillah. Nah Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim, syukron saja, jazakallahu khairan. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih, kami ucapkan syukron, jazakallahu khairan Ustaz.